warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang masalah-masalah yang penting yang mengikuti persoalan-persoalan yang terdahulu dan dinukil pendapat-pendapat para ulama salaf. Di antaranya adalah bagaimana hukum membicarakan zatnya Tuhan, zatnya Allah dengan akal. Hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian juga bagaimana ketika tidak boleh membicarakan dengan akal, maka mencapai makrifat kepada Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifat dari Allah. Kemudian kita juga membahas tentang contohnya sesuatu yang ada pada diri manusia atau makhluk, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi kita pasti yakin adanya. Dicontohkan adalah seperti halnya ruh. Ruh itu kita yakin pasti adanya tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan kita juga dilarang untuk membicarakan, memperpanjang lebar, membahas tentang hakikat dari ruh. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh saja yang makhluk kita tidak sampai, apalagi Sang Pencipta. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Soal kaifa tu'athirul ainu ma kauniha altafa ajza'il insani wa adami tisaliha bil manzur ilaih wa adami khuruji syai'in minha yattasilu bihi. Soal kaifa, bagaimana tu'athiru bisa berpengaruh, apakah bisa berpengaruh apa al-ainu mata, makauniha sedang adanya mata itu altofa ajzail insani anggota tubuh manusia paling lunak, paling lembut, wa adami bil manzur ilaih, dan tidak ada persambungannya, wa adami tisoliha, dan tidak ada penyambung, bil manzuri dengan yang bil manzuri ilaihi dengan sesuatu yang dilihat, wa adami khuruji syai'in, dan tidak ada keluar sesuatu apapun minha dari ain, yatasil yang berhubungan bihi dengan sesuatu yang dilihat. Apakah pandangan mata bisa mempengaruhi orang lain, sedangkan mata itu tidak ada sesuatu, tidak ada yang menyambungkan dengan yang dilihat. Dan juga akan sesuatu yang menyambungkan dengan. Jadi
penglihatan mata, penglihatan itu kan mata, apakah berpengaruh terhadap yang dilihat, mendatangkan pengaruh terhadap yang jawab lamania, tidak ada halang. Apa ayakuna terjadi li syai'i, ada sesuatu al-latif yang sangat kecil, itu taksirun memberikan pengaruh qawiyun yang kuat. Di pandangan penglihatan seseorang dari orang yang memiliki perilaku wal iqtidari dan kemampuan, idza nadzara ila ahadin, jika melihat sesuatu, nadzara mughdhabin, dengan pandangan marah, gemetar, kaget, wal irtibaku, dan gugup. Jadi pandangan mata ternyata bisa mempengaruhi orang lain, bisa berpengaruh terhadap orang lain. Ada seseorang yang kalau melihat sesuatu itu saking kuatnya marah gitu kan, ya kita itu kalau dibentak aja sudah dredeg gitu kan. Apalagi kalau orang yang punya kewibawaan, punya kemampuan gitu kan. Nah, kita ya dilihat aja gitu sudah. Nah, padahal ya cuma dilihat gitu kan. Ngapain sih kalau dilihat kok gugup gitu kan? Ya, wal irtibaku, dan gugup, rasa gugup. Wa qad yufdiya, ya wa qad yufdi bihi, dan terkadang menjadikan atau mengenai apa al-amru, sesuatu, ilal halaki, pada menjadikan kerusakan. Jadi menjadi sesuatu itu rusak. Kalau lagi naik sepeda atau naik kapal ya dilihatin nabrak gitu kan. Ma'anahu sedangkan sesungguhnya lam yatasallat alaihi, tidak bersambungan atasnya fi dzahiril hissi, dengan sentuhan yang zahir kan, nggak megang gitu kan, tapi dilihat aja sudah dilihat sudah gugup pada. Wala hasola, dan tidak ada hasil, tidak ada hasil bainal mu'athiri, antara yang berpengaruh dengan yang terpengaruh, wal muta'athir, dan yang terpengaruh, apa ittisolun, persambungan, wamasun, dan sentuhan. Wah, enggak di wal mignatis, adapun magnet. Nah, contoh magnet itu ya jadzibul hadid, menarik besi, ma'adamitisolihi, dengan tidak ada sambungan, bihi, terhadap hadid, dengan besi. Magnet kalau narik pakai apa? Nariknya kenapa? Kan nggak ada. Nah, ada orang yang pandangannya bisa mempengaruhi yang dilihat. Jadi bagaimana
pandangan mata, apakah pandangan mata itu bisa mempengaruhi yang dilihat? Iya. Jadi kalau orang melotot itu kan menakutkan. Ada yang melotot lucu itu. Dicontohkan magnet itu bisa menarik besi tanpa ada sambungan. Wa adami khuruji syai'in, dan tidak ada keluarnya sesuatu minhu dari magnet, yujibu yang menjadikan apa sudurat ta'atsur, munculnya pengaruh anhu terhadap besi. Jadi tidak ada yang menyambung kok narik. Yang narik apa? Kalau sekarang contoh banyak yang begini-begini, sesuatu hal yang nggak kelihatan tapi mempengaruhi. Remote itu kan nggak kelihatan kan? Kok berpengaruh? Nggak kelihatan deh. Tiba-tiba ada AC gitu kan, mati, nyari remote-nya nggak ada handphone tertentu gitu kan, buat nah, kenapa gitu kan? Ternyata sesuatu yang lembut, sesuatu yang kecil kadang-kadang memberikan pengaruh yang besar, termasuk pandangan mata. Makanya hati-hati teman kalau ngelihat. Biasanya gitu kan. Biasanya kalau nonton bola, kalau mau ya gol kamu sih ngeliatin kan gitu kan, nyalain temennya kan? Jangan dilihat lah kamu bikin, kamu nggak bisa ngeliat gitu kan. Sama lagi misalnya jalan gitu kan, kesandung, kamu liatin jadi saya kesandung lah. Kenapa yang liatin bisa menjadikan kesandung gitu kan? Jangan lihat. Nah, kamu jangan lihatin nanti malah sial kamu. Itu kan. Karena ternyata ada orang-orang tertentu yang pandangan matanya sangat kuat sehingga bisa dari pandangannya memberikan pengaruh terhadap yang dilihat, kan? Walaupun tidak ada persambungan. Balil umurul latifatu, tetapi sesuatu yang sangat lembut, latifah, itu azamu asaron, memberikan pengaruh yang besar, minal umuri, dari sesuatu al-katsifatu yang sedikit. Kalau Kiai Said mengartikan umurul latifah itu software. Sering mengatakan software itu lebih penting loh. Software gitu, sesuatu yang lembut loh, kan. Software kan nggak kelihatan ya. Nah, sampai handphonenya softwarenya pakai apa? Pakai Android gitu kan. OS-nya pakai Android. Aplikasinya pakai ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi coba kamu beli handphone gitu, nggak ada software aja gitu kan. Kira-kira bisa nelpon nggak? Ya enggak lah. Bisa buat main game nggak? Ya enggak. Nah sehingga umurul latifah itu kan, sesuatu yang lembut itu apa ya? Software itu kan. Software lebih memberikan pengaruh yang besar daripada al-umurul katsifah, sesuatu yang kasar. Fa innal umural jasimata, maka sesungguhnya perkara yang mendasar, innama tasduru, jika muncul, minal irodati wan niyati, dari keinginan dan niat, wahuma,
Maka keduanya iradah dan niat itu minal umuril maknawiyah, termasuk sesuatu yang maknawiyah yang tidak kelihatan. Fala yustaghrabu, maka tidak asing, tidak aneh, hina izin pada suatu ketika antu athirul ainu, berpengaruhnya, memberikan pengaruhnya, antu athiro, memberikan pengaruh apa al ainu mata fil manzur ilaih, kepada yang dilihat, ma'ala tofatiha, sedangkan keadaannya sangat lembut sekali. Nah, matanya, apa istilahnya? Sedangkan atau bersamaan dengan lembutnya mata, tapi tetap bisa memberikan pengaruh terhadap yang dilihat. Wada adamiti soliha, dan tidak adanya sambungan bihi terhadap sesuatu yang dilihat. Wa adami khuruji syai'in, dan tidak ada sesuatu yang keluar minha dari ain, dari mata. Jadi hati-hati, mata sampean, mata kita semua bisa memberikan pengaruh terhadap yang dilihat. Nah, kan kalau nggak percaya, ya banyak ketika kita dipelototi orang juga sudah apa, ngapain melotot itu kan, gitu kan. Nah, atau kita lagi takut, atau kita lagi kesalahan gitu kan, ketemu orang yang ini, wah dilihat aja itu sudah Masya Allah gitu kan, dilihatnya nggak buat saya gitu. Atau urusan apalagi dengan apa namanya lawan jenis nantinya, sampai ngelihat cewek, ngintil gitu kan. Atau sebaliknya, sama cewek diliatin sama sampean bisa ngintil urusannya kan, gitu kan. Hati-hati gitu kan. Yang ikut terus gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang apa sesuatu yang sifatnya latif, lembut, justru memberikan pengaruh yang sangat besar dari kuatnya pandangan mata. Makanya kalau Anda sembunyi, jangan ngeliatin yang mencari, karena ketemu nanti. Kalau sembunyi, Anda sembunyi nih, gitu kan. Misalnya main petak umpet itu ya, ngumpat gitu ya, ngeliatin sama yang nyari, ketemu itu. Jangan liatin, lihat, jadi nengoknya ke situ, gitu kan. Gitu kan. Ngerasa dilihat, gitu ya. Dan dicontohkan sesuatu yang sifatnya maknawiyah, yaitu niat, kemauan, ketika itu kuat, itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa, yang besar. Orang kalau sudah niat, kan, mau pulang kampung aja sudah dipatoki sana sini, niatnya kuat, gitu kan. Sudah di portal tetap bisa ini. Ada yang dengan berbagai cara lah, namanya sudah niat gitu kan. Niat pokoknya kamu mau pulang kampung, pulang kan nggak bis, nggak boleh, walah nanti bisa pakai motor. Kan jalan utama ditutup, naik lewat jalan tikus gitu kan. Lewat sana mau pulang ke Kebumen aja gitu kan, lewatnya sana muter Merak, Banten sana, Cilegon, ke sana terus lewat Pamopek gitu. Nah, nanti kalau sudah nyampe mana? Nyampe Tangkuban Perahu gitu ya. Tangkuban Perahu, Pelabuhan Ratu gitu ya. Nyari temen yang punya perahu gitu ya. Motornya naikin ke perahu, lewat turun-turun di Cilacap, nyampe naik motor gitu, nggak kena gitu kan.
Ada yang begitu gitu kan. Karena kemarin teman saya cerita begitu gitu kan. Ya Allah, mereka hafal kayaknya dari apa? Dari Labuhan Ratu turun ke Cilacap itu kan. Enak itu. Ya ada, saking kuatnya niat. Nah, ini saking kuatnya niat loh. Kalau nggak kuat kan males loh, mau jauh banget itu kan. Ya Allah. Kita bisa melihat betapa kuatnya niat, kemauan dan niat seseorang itu bisa mengalahkan banyak hal gitu kan. Bisa menjadikan ya keinginan pulang kampung, kemudian karena sudah ditutup semuanya gitu kan, naik bis kursinya kosong, orangnya pada di bawah, ini kan lucu ini kan. Yes, itu karena niat kan. Luar biasa. Soal man siapa afdolul umami, umat yang paling utama ba'dal anbiya, setelah para nabi alaihimussalam. Ada hamba Allah, umat Allah yang paling mulia itu siapa setelah para nabi. Nabi itu kan pasti maksum itu kan ya, pasti terjaga, punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, jelas terjaga, pasti pilihan. Nah, setelah nabi itu siapa yang paling mulia? Kita bisa masuk di situ enggak? Ada umami ummah jami'an seluruhnya badal anbiya, setelah para nabi itu yaitu umat, hiyal ummatu, yaitu al Muhammadiyatu, yang mengikuti Nabi Muhammad, bukan ikut organisasi tertentu kan? Bukan, tapi yang mengikuti Nabi Muhammad kan tulisannya hiyal ummatul Muhammadiyatu, yaitu umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita termasuk, berarti masuk dalam afdalul umami, umat yang paling utama. Itu umat Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Lut, bukan umatnya Nabi Sulaiman, sekti kan. Umatnya Nabi Sulaiman kan hebat-hebat itu kan, kaya itu kan, hebat-hebat itu kan. Bahkan Nabi Sulaiman ketika menyayembarakan, memindahkan singgasananya Ratu Balkis gitu kan, Ratu Saba, itu seluruh umatnya disampaikan, ayo siapa yang bisa paling cepat memindahkan Ratu Balkis ke sini. Jinnya menawarkan diri langsung, wah saya paling cepat. Berapa lama? Sebelum engkau Nabi Sulaiman berdiri, singgasana nyampe. Kurang cepat. Bukan sekti hebat kan. Ada yang bisa lebih cepat lagi nggak? Ada satu umatnya Nabi Sulaiman, yaitu manusia, orang baik, orang-orang muhsinin. Maka nominal muhsinin itu langsung sebelum Nabi engkau mengedipkan mata sudah di sini. Lebih cepat lagi loh. Itu manusia loh ya, bukan jin loh ya. Jin aja kalah loh, jin kalah sama manusia. Memindahkan dalam
apa namanya, dalam sayembaranya Nabi Sulaiman ketika meminta untuk memindahkan itu, yang menang adalah manusia, bukan jin. Jin itu enggak kayak kurang cepat. Sebelum Nabi Sulaiman buka matanya dari kedipannya sudah nyampe langsung. Gitu kan. Apa bisa cepat ya? Ditolak ya kemampuannya jin yang segitu gitu ya. Sebelum engkau berdiri sehingga kelamaan gitu kan. Gitu kan. Jadi manusia bisa melakukan itu, hebat-hebat berarti ya. Tapi itu bukan umat yang utama gitu kan. Umat yang utama adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdaluha, dan yang paling utama dari umat Nabi Muhammad itu as-sahabatul kiram, para sahabat. Wahum, adapun mereka yang disebut sebagai sahabat alladzina ijtama'u binabiyina, itu orang, wahum adapun para sahabat itu alladzina orang-orang istama'u yang berkumpul binabiyina dengan nabi kita alaihi salatu wassalam ya, wa amanu kepada nabi, tabau dan mengikuti an-nura akan cahaya unzila yang diturunkan mahu beserta Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud definisi sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, ketemu dan beriman kepada Nabi, dan sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan muslim mengikuti Nabi, disebut sahabat. Wa afdaluhum, adapun utama-utamanya para sahabat itu al-khulafaul arba'ah, sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, jadi kalau di strata gitu, kalau di strata gitu, yang pertama para nabi, umat yang utama itu para nabi. Di bawah para nabi ada berarti sahabat khulafaur, sahabat selain khulafaur rasyidin, baru ya golongannya kita lah. Nah, baru para wali, para ulama, itu kan. Kita pengikutnya itu di bawahnya kan. Gendol ulama gitu kan. Yang menjadi bahwa kita adalah, ini menjadi perhatian bahwa umat Nabi pilih yang paling utama, walaupun salah satu ciri adalah badannya kecil, umurnya pendek, kan begitu kan? Badannya kecil, umurnya pendek. Mana umat Nabi Muhammad yang besar kan dibanding dengan umat yang lain gitu kan? Termasuk umatnya Nabi Musa ketika Isra Mi'raj kan ketemu Nabi Musa itu aja, umatku yang kuat aja sholat tuh nggak kuat loh kalau 50 rakaat, atau umatmu mau 50 balik gitu.
Nah, untungnya kita walaupun umurnya pendek, walaupun kecil-kecil, ibadah kita karena utamanya umat Nabi Muhammad, ibadah kita dilipat gandakan, termasuk adanya bulan Ramadan ini kan gitu kan. Bulan Ramadan kita apa segala macam ibadah pahalanya dilipat gandakan, gitu kan. Itu yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Loh, mereka oke lah, ada yang 100 tahun, 200 tahun hidupnya ini, tapi nggak dilipat gandakan nih. Kita kecil tapi hitungannya beda itu. Cara menghitungnya beda gitu kan. Nah, umurnya 80 tahun, 80 tahun berapa kali taruhlah balik umur 9 tahun gitu ya. Berarti efektif jadi mukallaf berapa tahun? Kalau umurnya 80 tahun berarti 71 tahun. 71 kali Ramadan berarti 70 kali Ramadan. Nah, setiap Ramadan dikali, ada kita punya malam namanya dikalikan 1000, ayo kan. Ya, satu hari dikalikan 1000 kan. Membaca Quran sekali 1000. 1000 bulan gitu kan. 1000 bulan berapa tahun? Ya, 1000 bulan itu kalau 1 tahun 1000 bulan berapa? Alfi ya. Nah, min alfi syahr kan 1000 bulan. 1000 bulan dikurangi dibagikan dijadikan tahun berapa tahun? Ya dibagi kalau 1000 dibagi 12 berapa? Berapa? 84 tahun. 84 tahun serinya itu. Belum malam-malam yang lain kan. Itulah keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dapat 71 aja dapat Lailatul Qadar semua kan gitu kan. Turun ya Pak gitu kan. Ya sudah dapat tidur selama 1000 bulan. Anda dapat pahala tidur selama 1000 bulan. Di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa umat yang utama setelah Nabi Muhammad adalah 4 sahabatnya, tidak membedakan salah satunya antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, tidak ada yang dibedakan. Di dalam 4 ini banyak perbedaan. Dalam 4 sahabat, belum sahabat-sahabat setelahnya, sahabat-sahabat yang lain banyak perbedaan. Tapi kita sebagai umat Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kemudian menganggap bahwa lebih utama ini daripada saya ngikut Sayyidina Ali aja, mengkafirkan yang lain. Oh gitu, saya ikut Abu Bakar saja, mengkafirkan yang lain. Soalnya ada kelompok-kelompok yang seperti itu, yang tanya pada satu sahabat kemudian dengan sahabat lain menafikan. Nah, kita tidak melakukan itu. Semua sahabat Khulafaur Rasyidin punya derajat yang tinggi. Sudah semuanya diperlakukan sebelum mempunyai derajat yang paling tinggi. Sahabat-sahabat, karena ada antar sahabat yang sudah dijadikan Nabi menjamin 12 orang sahabat masuk surga. Nah, Asyar al-Mubashshirina bil kan oleh Nabi
akan masuk surga. Tapi antar sahabat ini perang. Beberapa dari sahabat ini perang. Tidak sempat jamin bahwa mereka yang 12 orang ini akan masuk surga. Inilah yang kemudian sunnah wal jamaah sudahlah konflik yang dulu kita ambil hikmahnya, kita posisikan sahabat sebagai orang terbaik di sisi Nabi, ya kan itu. Hingga di sini yang paling utama adalah Sidin. Zaman Abu Bakar belum ada tarawihnya, zaman Abu Bakar belum. Karena tarawih 20 berjamaah itu Sayyidina Umar. Jadi tarawihnya orang Indonesia gitu kan, yang berjamaah di masjid gitu kan, itu saya yang mempelopori adalah Sayyidina Umar. Oh, dibidah-bidahkan juga sama sahabat yang lain gitu kan. Jadi ketika Sayyidina Umar keluar menuju masjid, kemudian melihat pada malam Ramadan, melihat sahabat-sahabat sholat sendiri-sendiri. Ada yang pojok sana, ada yang di sana sholat sendiri-sendiri. Akhirnya dikumpulkan, ayo kita buat jamaah sholat tarawih. Zaman Nabi ada belum? Belum. Diprotes sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat yang lain. Lu ini bid'ah, ini membuat sesuatu yang baru, gitu kan? Jawabannya Sayyidina Umar, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Sehingga adanya baik, kan? Giliran membid'ah-bid'ahkan amal, giliran terawih ngikuti. Gitu. Harusnya kan konsisten ya, gitu kan. Amalan yang lain dibid'ah-bid'ahkan, terawih dilarang aja oleh pemerintah, tetap aja ngeyel gitu kan, terawih di masjid. Kan? Tapi yang lain, amalan yang lain bid'ahkan juga gitu kan. Nah, giliran ngikut satu bid'ah, sesuatu yang baik gitu kan, bid'ah yang bid'ah aksanu bid'atin hadhihi, bid'ah yang Jawa traweh itu dalam persoalan traweh. Sayyidina Umar traweh tadinya sendiri-sendiri, karena zaman Nabi ngikut orang-orang ikut jamaah ya, Nabi kemudian ini kan bisa kayak gitu kan, akhirnya pulang. Nah, ketika di jamaah itu baru 10 rakaat pulang. Nah, menurut Sayyidina Umar melanjutkan sholat lagi di rumah gitu kan. Jadi tetap 20. Nah, ini kemudian dari zaman Nabi belum teratur kayak sekarang gitu kan. Dari zaman Nabi tarawihnya nggak berteratur kayak sekarang, masih sendiri-sendiri. Bahkan Nabi pernah yaitu sholat tarawih masjid, kemudian lebih di masjid, kemudian pulang sholatnya di rumah. Diminta sholat di rumah, padahal tetap maunya di masjid. Menyalahkan Nabi, teman-teman lah gitu kan, istilahnya enggak sholat di rumah aja.
Itu ibadah di rumah kok pada marah. Soal mal Isra wal Mi'raj, apa yang ini bagian dari keyakinan-keyakinan etikot yang kita harus yakini kebenarannya. Sama dengan kemarin, misalnya bahas zatnya Allah, kita harus yakini bahwa membahas zatnya Allah tidak boleh. Mengetahui Allah, makrifat kepada Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah, sehingga kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, kita juga harus meyakini kebenaran Isra dan Mi'raj. Apakah yang dimaksud Isra dan Isra? Adapun huwa yaitu sayyidun nabiyyi alaihi salatu wasalam, perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min masjidi Makkah, dari masjid di Mekah yaitu Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, fil Qudsi, di mana? Di Kudus. Oh, di Palestina. Kudus yang niru, Masjid Kudus yang niru nama Palestina. Di Palestina, fi lailatin, pada satu malam. Wahad, peristiwa ini ditetap Qur'ani, nas teks Al-Qur'an, binasil Qur'anil Karim, dengan nas Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhirih. Ini dinas dalam Al-Qur'an. Kenapa dicatat di sini wa hadza tsabitun bin nasil Qur'anil Karim, agar kita kalau sampai mengingkari Isra dan Mi'raj berarti mengingkari Al-Qur'an. Kan gitu. Karena ini dinas dalam Al-Qur'an. Wal Mi'raju, adapun Mi'raj itu huwa yaitu su'uduhu, naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilkal lailata, pada malam itu, minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, ila samawati, ke langit. Wajtima'uhu, dan berkumpulnya a'la dengan para malaikat yang luhur. Tasyrifan lahum, sebagai penghormatan, lahum bagi sebagai kemuliaan, lahum bagi para malaikat, bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikroman, dan sebagai kemuliaan lahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad telah tetap apa zalika, peristiwa Isra dan Mi'raj, bil ahadits shahihati, dengan hadis yang sahih. Jadi kalau mengingkari, lagi-lagi ditulis. Kenapa ini di nas dengan hadis yang sahih? Artinya mengingkari Nabi, gitu kan? Tadi mengingkari Al-Qur'an. Wa hadza, adapun ini Isra dan Mi'raj itu amrun mumkinun, sesuatu yang mungkin terjadi.
akhbaro yang memberitakan bihi terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa as-shadiqu orang yang dipercaya. Yang memberitakan itu orang yang bisa dipercaya. Fayajibu maka wajib apa hamluhu, membawanya atau meyakininya, istilahnya menetapkannya ala zohiri atas zohirnya teks, artinya bahwa perjalanan Nabi itu adalah benar-benar terjadi dan terjadi. Nabi Isra dan Mi'raj itu ruhnya saja atau dengan badannya? Dengan badannya. Dan dalam Al-Quran disebut abdun. Alladzi asra bi abdihi. Hambanya. Abd itu fisik manusia. Bukan ruhnya. Jadi ala zohirihi, jadi kita wajib apa hamluhu, pembawanya, pembawa beritanya, ala zohirihi, menyampaikan kenyataannya. Wala yustaghrabu, dan kita nah ini cara meyakininya, wala dan tidak aneh miman dari sayaro yang memperjalankan at-thaira akan burung fil hawa di udara. Yang ada ya bagi yang bisa menerbangkan burung gitu kan. Nah, artinya bisa menjadikan burung terbang di udara, menjadi memperjalankan Nabi sampai ke langit 7 gitu kan, sampai Sidratul Muntaha, sampai Malail A'la. Mohon maaf, saya ngeralat tadi. Wajtima'uhu bil Malail A'la, artinya bertemunya Nabi dengan Allah. Bil Malail A'la, dengan Tuhan Al-A'la yang maha tinggi. Malaikat, tadi saya memaknainya malaikat ya, Malail A'la, bertemu dengan wajtima'uhu, dan bertemunya Nabi bil Malail A'la dengan tidak aneh bagi zat yang bisa memperjalankan burung di udara. Wajah bergerak biharokatiha taqta'u biharokatiha, dengan gerakannya. Fi daqiqatin, dalam seketika menjatuhkan bintang. Otak toh terjatuh biharokatiha, dengan gerakannya. Fi daqiqatin, di dalam sekejap, apa masafatan gerakannya. Layak to'uha, yang tidak bisa melakukan. Layak to'uha, yang tidak bisa melakukan siapa anasu manusia fimiati amin, selama 100 tahun. Tidak bisa melakukan ayar fa'a, untuk tidak aneh bagi zat yang bisa menjatuhkan bintang, bisa
bintang-bintang, bisa memperjalankan burung. Tidak aneh ayar fa'a mengangkat ila samai ke langit fi sa'atin satu ketika siapa habibatun kekasih alladzi istofahu yang telah dipilihnya alal anami di antara manusia. Jadi tidak aneh lah, Allah yang menciptakan itu kemudian menjadikan burung terbang, ya nggak aneh lah. Allah mengangkat satu orang hambanya, kekasihnya ke langit, ke sana. Fahuwa maka Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun maha berkuasa. Wa bi kulli syai'in, dan dengan segala sesuatu itu mengetahui. Yang kita harus mempercayai, meyakini bahwa akan terjadinya Isra dan Mi'raj. Meyakininya yaitu karena dinas oleh Al-Quran. Jelas kalau mengingkari Al-Quran, diceritakan melalui hadis yang sahih. Mengingkari berarti nah hadis itu yang membawa orang yang dipercaya gitu. Nabi Muhammad SAW mengingkari Isra Mi'raj berarti mengingkari Nabi. Lah, makanya satu sahabat yang digelar As-Siddiq adalah Abu Bakar. Nah, beliau adalah orang yang pertama mendengar cerita setelah mendengar cerita Isra Mi'raj langsung percaya. Yang pertama langsung percaya, makanya diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan. Inilah orang yang membenarkan pertama kali, Abu Bakar. Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj kemudian orang-orang bingung. Yang sudah beriman itu setengah-setengah gitu kan, masih goyah karena apa? Mungkin nggak ya ini kan gitu, terjadi nggak ya, kan? Itu kan sama begini, ada semut, ketemulah dengan semut-semut di sini. Semut itu cerita, aku baru saja dari Surabaya. Percaya gak? Sebagai semut yang lain kira masa kan gitu kan, kaki mojo dari Surabaya kira-kira gitu. Surabaya itu kan jauh gitu. Berapa tahun saja untuk dari semut berjalan dari Surabaya ke sini gitu. Wah, ternyata ya mudah saja ya semuanya. Tapi logikanya semut itu tadi, semut yang tadinya di buah rambutan, nempel di buah rambutan, rambutannya dipetik, dibawa oleh orang Surabaya ke sini, gitu kan. Mau dimakan di sini, di sini, semutnya dibuang kan, dia kumpul lah dengan semut-semut itu. Cuma dari terus tadi saya dari Surabaya ini, terus saya nggak yang lain. Kita itu kan dengan manusia yang lain kan yang begitu kan. Masa sih kamu dari sana gitu kan, percaya enggak? Tapi bagi Allah mungkin, ternyata naik pesawat
Oh naiknya buruk kan gitu kan. Naik pesawat buruk. Naiknya bareng. Naiknya kendaraannya buruk kan gitu kan. Kemudian perjalanannya dari sini ke sini ke sini. Coba. Kita itu ibarat semut tadi yang dibilangin sama semut lainnya ngomong baru datang dari Surabaya gitu. Karena ikut rambutan. Lo tadi barusan 1 jam 2 jam yang lalu itu saya masih di Surabaya. Tambah nggak percaya lagi nih kan. Nah itu bagi semut yang lain mustahil. Nah, sehingga karena datangnya berita dari Al-Quran, datangnya berita dari Nabi, datangnya dari orang yang paling benar, ditambahi dengan keyakinan Allah Maha Kuasa, sehingga kita yakin terhadap peristiwa Mi'raj. Soal Pak adai awil mad'ul wallah awil mad'u wa hal yasilu thawabu shadaqatil hayyi ilal mayyiti idza uhdiya lahu dzalik. Hal yanfa'u, apakah bermanfaat apa doa doanya orang yang berdoa awil mad'uwalah atau yang didoakan. Apa bermanfaat sih, memberikan manfaat sih doa antara yang berdoa dengan orang kan doakan ya saya saya doakan bermanfaat gak sih gitu. Selamat ulang tahun ya, semoga kan berdoa sering saling mendoakan kan ya. Saya besok mau ujian, minta doanya. Hal yang mau doa udai awil mad'uwalah. Apakah bermanfaat sebuah doa bagi yang berdoa atau yang didoakan? Apa sawabu pahalanya sodakohnya orang yiti pada orang mati dihadiahkan lahu kepadanya apa dari sodakoh. Anda sodakoh diniatkan keluarganya yang sudah meninggal, diterima apa enggak gitu kan. Sampai atau enggak? Jawab inna sodakota, sesungguhnya sodakoh itu amrun, sesuatu marhubun yang sangat disenangi, fihi atau sunnatun nafi'un, memberikan bermanfaat, indahu di sisi Allah Ta'ala sudah meninggal. Jadi kalau Anda semua saking sedihnya ambiar ditinggal, sampai doanya kan itu kan, sampai doanya. Sodakohnya diniatkan untuk mayit juga diterima. Jadi mendapatkan pahala. Anda kita dapat pahala sodakoh, pahalanya pun tidak berkurang. Jangan khawatir Anda ngirim bacaan Al-Quran, pahalanya dikirimkan kepada orang tua, terus Anda nggak dapat pahala sama sekali. Jadi mengirim pahala itu tidak seperti mengirim barang. Kalau ngirim barang, saya akan ngirim handphone ini ke sana. Ketika sudah dikirim, di saya ada handphone nggak? Nggak ada. Tapi pahala Anda baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca ini diniatkan, disodakohkan untuk orang yang sudah meninggal terus yang membaca atau yang mendoakan itu juga dapat apa-apa. Pak diundang tahlilan, mendoakan keluarganya ini yang
kemarin meninggal. Enak banget saya doa di bawah semua gitu kan, saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Dapat berkatnya doang, pahala doanya nggak dapat, tetap dapat dua-duanya. Pahala membaca Al-Qur'annya tetap dapat, pahala ini dapat. Sehingga apa? Kalimatnya adalah wakilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayyi walil mayyiti. Bagi orang hidup dan orang matinya. Jadi yang mendoakan sama yang didoakan. Jadi tetap memberikan manfaat. Hal naimul jannah soal wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.